Oke, nama saya Muhammad Nabil Bara, NIM 05100072. Saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan pondasi bor pile atau tiang bor. Untuk pondasi bor pile itu adalah jenis pondasi dalam yang berbentuk tabung dan fungsinya sama seperti pondasi pada umumnya, yaitu meneruskan beban struktur bangunan di atasnya dari permukaan tanah sampai lapisan tanah keras di bawahnya. Pondasi bor pile memiliki fungsi yang sama dengan pondasi tiang pancang atau pondasi dalam lainnya. Perbedaan di antara keduanya adalah pada cara pelaksanaan atau pengerjaannya. Pelaksanaan pondasi bor pile diawali dari pembuatan lubang di dalam tanah dengan cara tanah dibor terlebih dahulu, kemudian penginstalan besi tulangan ke dalam lubang yang dilanjutkan dengan pengecoran bor pile dengan tremi. Proses pelaksanaan pondasi tiang bor dibagi ke dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu proses pengeboran. Tahap yang kedua yaitu pembersihan lubang bor. Tahap yang ketiga yaitu pemasangan besi beton dan pipa tremi. Dan tahap yang keempat adalah pengecoran bor pile. Untuk tahap pertama yaitu proses pengeboran. Proses pengeboran ini pada sistem pekerjaan bor pile bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem bor kering dan sistem bor basah. Untuk pengecoran dengan sistem bor kering atau dry drilling, tanah dibor dengan menggunakan mata bor spiral dengan cara memutar mata bor dan diangkat setiap interval 0,5 meter. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang ditentukan. Lalu yang kedua adalah pengecoran dengan sistem bor basah atau wash boring. Tanah dibor dengan menggunakan mata bor cross dengan desain sesuai kebutuhan yang memiliki kecepatan putar kurang lebih 375 rpm dan tekanan kurang lebih 200 kg. Jika tanah dalam keadaan mudah runtuh, dapat diberi casing sementara terlebih dahulu untuk menghindari kelongsoran dinding lubang hasil pengeboran. Pengikisan tanah dibantu dengan tembakan air lewat lubang stang bor yang dihasilkan dari pompa. Hal ini menyebabkan tanah yang terkikis menjadi lumpur dan terdorong keluar dari lubang. Setelah mencapai kedalaman sesuai rencana, pengeboran dihentikan sementara mata bor dibiarkan berputar, tetapi bagian penekanan dihentikan dan air sirkulasi tetap mengalir terus sampai sisa tanah terdorong keluar dari lubang seluruhnya. Selama pembersihan ini berlangsung, baja tulangan dan pipa tremi sudah disiapkan di dekat lubang bor. Setelah cukup bersih, stang bor diangkat dari lubang bor dan dengan bersihnya lubang pengecoran akan mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk tahapan yang kedua yaitu pembersihan lubang bor. Lubang bekas bor kemudian dibersihkan dengan alat pembersih khusus dengan ukuran yang sesuai dengan diameter lubang yang dibor. Pembersihan lubang bor ini dilakukan untuk membersihkan lumpur dan tanah bekas galian yang masih tersisa di dalam lubang. Tahap ketiga yaitu pemasangan besi beton dan pipa tremi. Tahap berikutnya adalah pemasangan besi beton dan pipa tremi untuk pengecoran bor pile atau pemasangan tiang bor. Kerangka baja tulangan yang telah diinstal diangkat dengan batuan, diesel, dan power winch dalam posisi tegak lurus terhadap lubang bor dan diturunkan dengan hati-hati agar tidak terjadi banyak singgungan dengan lubang bor. Baja tulangan yang telah dimasukkan dalam lubang bor ditahan dengan potongan tulang melintang lubang bor. Bila kebutuhan baja tulangan lebih dari 12 meter, bisa dilakukan penyambungan dengan diikat dengan kawat beton dengan panjang overlap kurang lebih 50-60 cm atau sesuai pada gambar yang disediakan. Setelah rangka baja tulangan terpasang, maka pipa tremi harus dimasukkan ke dalam lubang dengan panjang sesuai kedalaman lubang bor. Bila pada waktu pemasangan baja tulangan terjadi singgungan dan terjadi keruntuhan di dalam lubang bor, maka diperlukan pembersihan ulang
dengan memasang head kombinasi diameter kurang lebih 6 inci ke diameter yang lebih kecil, yaitu ke 2 inci. Dengan memompa air ke dalam stang bor dan pipa tremi, maka reruntuhan dan tanah yang menempel pada besi tulangan dapat dibersihkan kembali. Tahap keempat adalah pengecoran bor pile. Di pengecoran bor pile ini, yang pertama yaitu untuk memisahkan adukan beton dari lumpur limbah pengeboran di awal pengecoran, maka digunakan kantong plastik yang diisi adukan beton dan diikat dengan kawat beton, kemudian digantung di bagian dalam lubang tremi 1 meter ke bawah dari corong pipa tremi. Setelah persiapan pengecoran selesai, beton selam 18 cm atau kurang lebih 2 cm ditampung di dalam corong tremi dan ditahan oleh bola plastik yang berisi adukan beton. Setelah cukup penuh, bola kantong plastik dilepas sehingga beton mendorong lumpur yang ada di dalam lubang tremi. Pengecoran dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari kemacetan pada pipa tremi. Dengan sistem tremi ini, pengecoran dimulai dari dasar lubang dengan mendorong air atau lumpur dari bawah menuju keluar lubang. Setelah pipa tremi penuh dan ujung pipa tremi tertanam beton, sehingga beton tidak dapat mengalir karena adanya tekanan dari bawah. Untuk memperlancar adukan beton di dalam pipa tremi, maka harus dilakukan hentakan-hentakan pada pipa tremi. Pipa tremi harus selalu tertanam di dalam adukan beton dan pengisian di dalam corong harus dijaga terus-menerus agar corong tidak kosong. Ada 4 tahapan dalam proses pelaksanaan pondasi tiang pancang. Yang pertama yaitu proses persiapan, yang kedua proses pengangkatan, yang ketiga proses pemancangan, dan yang keempat adalah quality control. Tahapan yang pertama yaitu proses persiapan. Dalam proses persiapan yaitu yang pertama membubuhi tanda, yang kedua pengangkatan atau pemindahan tiang pancang, yang ketiga adalah merencanakan final set tiang, yang keempat merencanakan urutan pemancangan, yang kelima menentukan titik tiang pancang atau titik yang dapat dipancang, yang keenam yaitu pemancangan yang dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang berikutnya bila level kepala tiang telah mencapai level permukaan tanah. Yang ketujuh yaitu setelah selesai melakukan penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Penyambungan dapat diulangi sampai mencapai kedalaman tanah keras yang ditentukan. Lalu yang kedelapan yaitu pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang ditentukan. Yang kesembilan yaitu pemotongan tiang pancang pada cut off level yang telah ditentukan. Di dalam proses pengangkatan ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu pengangkatan tiang untuk disusun dengan 2 tumpuan. Lalu yang kedua adalah pengangkatan dengan 1 tumpuan. Yang pertama, alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga S-hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Yang kedua, tiang diangkat pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap lubang. Yang ketiga, tiang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Yang keempat, ujung bawah tiang didudukan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Yang kelima, penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sampai diperiksa dengan waterpass sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Dan yang keenam atau yang terakhir dalam proses pemancangan adalah pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu atau berkelanjutan ke atas helmet yang terpasang di atas kepala tiang.
kita harus memastikan kondisi fisik tiang. Yang kedua, menoleransi dengan vertikalisasi tiang diperiksa secara periodik. Yang ketiga, yaitu penetrasi. Tiang sebelum dipancang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah final set, yaitu pemancangan baru dapat dihentikan apabila telah mencapai final set yang telah ditentukan dan sesuai perhitungan.